Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Dok dari Body Nutrition Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperlakukan diri sendiri dengan benar untuk menjaga kesehatan mental. Apa saja yang dibahas di dalam tema kali ini, yaitu yang pertama adalah mengapa menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Yang kedua, apa hubungan antara perlakuan terhadap diri sendiri dengan kesehatan mental. Dan yang ketiga, nanti saya akan berikan tips cara memperlakukan diri sendiri untuk hidup yang lebih baik. Maka dari itu Anda harus menyimak videonya agar Anda paham bagaimana nanti Anda tahu efeknya ketika Anda ini memperlakukan diri Anda dengan benar. Dan bila Anda tidak tahu cara memperlakukan diri Anda dengan tidak benar. Buat Anda semua para penonton dari Body Nutrition Indonesia, bila saat ini Anda sedang mengalami masalah kesehatan mental, masalah emosional, dan yang lain sebagainya, video ini cocok untuk Anda simak. Di awal sudah saya berikan 3 komponen yang mempengaruhi apa saja, kita akan bahas lebih detailnya. Menurut National Alliance of Mental Illness atau NAMI, 1 dari 5 orang di Amerika ini yang kategorinya sudah dewasa mengalami isu kesehatan mental setidaknya sekali dalam seumur hidupnya, yang artinya ini terjadi setara dengan 40 juta orang dalam setiap tahunnya. Ini luar biasa. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental ini harus selalu kita dengungkan ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih menjaga kesehatan mental itu sangat penting? Menurut Dr. Glenn Xiong dari drondemons.com, menjaga kesehatan emosional dan juga kesehatan mental ini sangat penting karena itu bagian dari kehidupan kita, di mana ia mempengaruhi hampir keseluruhan hidup manusia, mulai dari pikiran, perasaan, tindakan, hingga cara kita nanti akan mengambil sebuah keputusan. Dengan kita ini bisa meningkatkan kesehatan mental kita, otomatis kreativitas dan produktivitas kita ini akan semakin meningkat, sehingga performa entah itu kerja, bisnis, dan lain-lain ini akan cenderung meningkat ya. Dan juga pengaruhnya di dalam hubungan sosial kita, di dalam lingkungan keluarga atau di dalam lingkungan masyarakat atau sosial pertemanan kita. Saat kesehatan mental kita ini terganggu, maka kemampuan kognitif kita ini juga ikut terganggu, artinya ikut menurun. Dan selanjutnya akan berdampak pula pada kegiatan profesional dan lingkungan kita. Yang kedua, apa hubungannya antara perlakuan terhadap diri sendiri dan kesehatan mental? Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing atau diri kita pribadi. Dengan kata lain, kesehatan mental kita sangat ditentukan oleh bagaimana cara memperlakukan diri sendiri dengan benar dan sehat. Jadi begini, di dalam ilmu psikologi kita mengenal yang namanya 3 elemen, yaitu mind atau pikiran, yang kedua body atau tubuh, yang ketiga soul atau jiwa. Nah, ketiganya ini saling berkaitan ya, saling mempengaruhi. Semisal jika tubuh Anda, body Anda ini mengalami sakit, maka perasaan Anda jadi malas, ya, rasanya ikut juga lemes. Ini artinya body fisik Anda juga mempengaruhi mental Anda. Sebaliknya, bila mental Anda terganggu, entah karena lagi memikirkan problem dan lain-lain, tubuh Anda pun ikut terasa nggak enak. Ada stressing ya, kadang ada yang sampai mules, ada yang seperti kena emah dan lain-lain. Ini menandakan ada keterikatan yang sangat kuat di antara apa tadi? Mind, body, dan soul.
Maka dengan demikian kita harus tahu cara memperlakukan diri kita ini dengan benar. Bagaimana caranya, nanti kita akan berikan tipnya. Tip yang pertama, ada 3 tip ya untuk memperlakukan diri sendiri dengan benar untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah memaafkan diri dari dosa masa lalu. Yang kedua, terima diri apa adanya. Dan yang ketiga, cintai dan hormati diri sendiri. Kita bahas yang pertama adalah memaafkan diri dari dosa masa lalu. Nah, ini terkait dengan memori masa lalu, entah masalah apapun ya, masalah pekerjaan, ini juga bisa mempengaruhi. Misalkan Anda di masa lalu mengalami yang namanya collapse atau bangkrut, ini juga meninggalkan bekas memori yang tidak baik, yang pada akhirnya mental Anda menjadi jatuh. Hubungan keluarga Anda, misalkan dengan pasangan Anda, terjadi divorce dan lain-lain, ini juga mempengaruhi. Serta mungkin Anda yang masih muda, yang pernah putus dengan pacarnya, ini juga sulit move on. Ini termasuk dalam kategori Anda harus bisa melupakan atau memaafkan diri Anda sendiri dari dosa-dosa masa lalu. Jadi Anda harus berdamai dengan masa lalu Anda. Kuncinya situ. Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Masa lalu ini adalah sebuah pembelajaran yang penting, terpenting, dan sangat penting adalah masa saat ini. Dan juga masa yang akan datang yang kemungkinan bisa kita ubah. Itulah yang harus Anda lakukan. Yang kedua adalah terima diri apa adanya. Jadi apapun kondisinya hari ini, apapun, Anda harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Apapun ya, termasuk pekerjaan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, saudara Anda, bahkan tetangga atau lingkungan di sekitar Anda. Anda hanya perlu mensyukuri apapun yang sudah Anda terima saat ini. Ya, mungkin Anda berpikiran Anda stres dengan pekerjaan Anda, tetapi ingat, di luar sana banyak orang pengangguran yang menginginkan pekerjaan Anda. Anda berjalan memakai sandal jepit, Anda mengeluh, tidak bersyukur. Ingat, di luar sana ada orang yang tidak punya kaki dan ingin seperti Anda hanya memakai sandal jepit, bagiannya luar biasa. Ya, Anda naik sepeda ontel, sepeda pancal, syukuri. Karena di luar sana sepeda pancal Anda masih banyak orang yang menginginkan karena mereka tidak mampu beli. Ya, ini contoh-contoh kecil ya. Anda harus bisa mensyukurinya. Di lingkungan rumah Anda ada anak Anda, istri Anda yang membuat kegaduhan, keributan, anak-anak Anda rame. Ingat, di luar sana masih ada ibu-ibu yang masih menginginkan punya keturunan yang saat ini belum mereka dapatkan. Ini caranya, menerima diri Anda apa adanya. Lalu yang ketiga, yaitu dengan cara menghormati dan mencintai diri Anda. Hormati diri Anda sebagaimana Anda menghormati orang yang paling Anda hormati di dunia. Yang kedua, cintai diri Anda sebagaimana Anda mencintai orang yang paling Anda cintai. Dan yang ketiga, sayangi diri Anda sebagaimana Anda menyayangi orang yang paling Anda sayangi. Di dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Semisal Anda memberikan pakaian yang terbaik untuk Anda kenakan. Anda bisa merubah penampilan Anda agar terlihat menarik dan lebih fresh atau segar. Lalu yang lainnya adalah Anda bisa mengatakan hal-hal yang baik kepada diri Anda sendiri. Selanjutnya, Anda bisa mentraktir diri Anda untuk menu makanan favorit Anda. Tidak harus mahal.
Semisal Anda suka nasi pecel, karena Anda suka favorit ya Anda beli gitu ya. Ini contohnya. Lalu berikan hadiah atas keberhasilan Anda. Ini terserah ya, Anda bisa memutuskan sendiri hadiah apa yang Anda butuhkan. Dan pujilah atas setiap prestasi yang sudah Anda capai. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa Anda lakukan terhadap diri Anda sendiri. Ingat, ini bukan sifat egoisme, tidak. Melainkan cara kita untuk menghargai dan mensyukuri apa yang telah ada di dalam diri kita. Sebab Tuhan sudah memberikan, sudah menciptakan kita dengan keadaan yang seperti ini, maka sangat perlu bagi kita untuk menghormati dan juga menjaga sedemikian rupa. Jadi kesimpulannya dari ketiga cara yang sudah saya sampaikan, menurut Anda mana yang paling menarik? Nanti silakan Anda bisa tinggalkan komentar Anda di bawah ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.